Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Ada beberapa hal yang mungkin dapat saya sampaikan di sini. Yang pertama, dari Pak Putra tadi terkait dengan lulusan terbaik di daerah prioritas yang tadi disampaikan Pak Deputi Pak Alex, itu terkait nanti dengan rekrutmen baru ya. Jadi artinya itu nanti daerah-daerah 3T yang ada 117.000 tadi Pak Putra, itu kan sulit untuk kita dapat guru-guru yang pada SNP 3K ini. Nanti kita akan membuat skema guru-guru baru itu kita rekrut dengan kualitas yang betul-betul bagus, dan nanti mereka bisa ditempatkan di daerah terpencil tadi, tentunya dengan nanti ada ketentuan rotasi yang akan juga diberlakukan. Daerah-daerah 3T sama sekali itu tidak ada peminatnya. Jadi lebih dari 117.000 formasi di daerah 3T itu tidak ada pelamarnya. Berarti ini persoalan yang juga mesti kita selesaikan. Kita harus membedakan proses seleksi guru-guru honorer yang sudah mengabdi sekian tahun dengan rekrutan baru. Jadi di mana-mana tentu kita melihat bahwa tenaga honorer ini sebetulnya kita bisa verifikasi apakah mereka bisa lanjut atau tidak. Karena selama ini kita juga bertanggung jawab untuk menyatakan mereka itu kinerjanya baik atau tidak. Tetapi ya kita tidak bisa mencari ini salahnya siapa. Faktanya adalah mereka sudah mengajar, anak yang dididiknya lulus, naik kelas, dan kita tidak pernah menyatakan mereka kualitasnya jelek. Jadi kami dengan Kemdikbud sudah menyiapkan proses verifikasi saja untuk mengganti proses seleksi yang berupa tes yang sama seperti rekrutmen yang lainnya. Jadi kita akan membedakan proses rekrutmen dari guru yang sudah mengajar sebagai honorer, kalau nggak salah 3 tahun lebih ya Pak Iwan ya, kita sudah sepakati tahunnya, tinggal diverifikasi, dan proses seleksinya kita akan bedakan dengan rekrutmen baru. Itu pembahasan yang kami lakukan di Panselnas. Kemudian yang ketiga adalah pada saat kita nanti membuka formasi untuk rekrutmen baru, itu kalau bisa tidak lagi langsung attach ke formasi sekolah dan guru tertentunya. Karena kita akan mengalokasikan penugasan lulusan-lulusan baru itu ke 3T. Kalau perlu justru lulusan-lulusan terbaiknya yang akan kita taruh di 3T tadi, agar kualitas guru kita di sana juga semakin baik. Tetapi tentu kami harus menyiapkan skim insentif atau benefitnya, dan kemudian juga mekanisme mobility-nya setelah 2 atau 3 tahun mereka kemudian ditarik untuk ditempatkan di tempat referensinya mereka. Jadi kita ingin penempatan itu diatur oleh negara karena ini adalah kebutuhan negara. Jadi orang tidak bisa hanya melamar ke tempat tertentu. Di mana-mana rekrutmen itu ya tugasnya pemberi kerja untuk menempatkan. Tetapi khusus honorer kita prioritaskan adalah di sekolah induknya. Jadi kita bedakan proses rekrutmen antara honorer dengan rekrutmen baru. Kami kira itu 3 hal breakthrough yang kami sudah sedang diskusikan untuk kami siapkan draft Permenpan RB-nya, Ibu Pimpinan. Pertama tadi terkait penetapan kebutuhannya, tidak lagi hanya oleh Pemda, tetapi juga secara nasional ditetapkan kebutuhan. Kedua, proses rekrutmennya akan kami bedakan antara yang honorer dengan yang rekrutmen baru. Sehingga rekrutmen baru ini passing grade-nya bisa kita naikkan setinggi mungkin, dan bahkan lulusan-lulusan terbaiknya bisa kita tempatkan di daerah-daerah 3T. Dan terakhir, proses penempatan tadi bisa dilakukan oleh kita, tidak hanya oleh pelamar yang sudah menetapkan formasi lamarannya di tempat-tempat tertentu. Kami kira itu tambahan sedikit, Ibu Pimpinan. Terima kasih. Lalu notit Pak Putra tentang jangan sampai jadi anak tiri gitu ya, yang tadi Pak Putra sampaikan. Ini usulan siapa, usulan bukan saya gitu, atau bukan dari ayahnya gitu ya. Itu nanti juga tentunya akan kita komunikasikan karena mereka semua tentunya melayani anak-anak yang ada di daerah yang bersangkutan. Lalu terkait dengan guru-guru daerah terpencil dan tunjangan khusus tadi Pak Sidot, itu memang ini ya Pak,
Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa di Kemendikbud kita tidak saja mengacu kepada indeks ketertinggalan di pemerintah, di Kementerian Desa, tapi juga kita memiliki indeks keterpencilan yang tentunya di sini lebih memperbesar kemungkinan daerah-daerah terpencil untuk mendapatkan tunjangan khusus. Namun juga kita perlu mencatat realitas di lapangan bahwa ada dua standar. Secara politis, kadang-kadang desa tidak mau lagi dianggap sebagai desa tertinggal karena mereka ingin pembangunannya berkembang. Namun ketika berbicara anggaran, mereka tiba-tiba balik lagi gitu. Nah ini kan sebuah kondisi yang juga menjadi tantangan kita dalam pelaksanaan. Tapi tadi saya sampaikan kita memperbesar kemungkinan dengan ada indeks keterpencilan Pak di Kemendikbud terkait dengan skema penetapan untuk kita maksimalkan di tahun ini. Memang tantangan untuk Pemda mengajukan formasi ini sangat luar biasa. Maka tadi Pak Deputi, Pak Alex, kita memikirkan sebuah skema yang mungkin lebih taktis dan lebih pragmatis, tapi tentunya ini masih dalam pembahasan di Panselnas. Terkait dengan guru swasta, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kadafi, terkait dengan memang pada satu sisi mereka penggajiannya di bawah UMR gitu ya Pak. Jadi artinya mereka juga ingin memperoleh kesempatan untuk kesejahteraan lebih baik. Dan seperti yang kita jelaskan juga sebelumnya, salah satu hal yang mengunci itu adalah Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 bahwa ya ASN ya ditempatkan di institusi pemerintah. Jadi itu yang menjadi tantangannya Pak.